Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem pencatatan retur penjualan dan sistem penerimaan piutang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya kelompok 3 itu terdiri dari Cheryl Puspasari, Indah Ayu Pratiwi, Rizkawati, dan Widi Hastuti. Kali ini kami akan mengangkat suatu perusahaan yang bernama PT Session. PT Session ini didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Jakarta. PT Session adalah perusahaan elektronik yang berkembang pesat dan memiliki kinerja keuangan yang baik. Selama 20 tahun, telah menjual dan menciptakan berbagai barang elektronik kepada banyak pelanggan. Visi perusahaan: menjadi perusahaan elektronik nomor 1 di Indonesia. Misi perusahaan: menjalankan kegiatan bisnis dengan jujur dan adil, selalu menciptakan tren inovasi untuk setiap produk, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan terbaik untuk semua pelanggan. Berikutnya di sini ada struktur organisasi perusahaan. Yang paling tertinggi itu ada direksi. Direksi ini membawahi direktur utama. Di sini direktur utama juga membawahi beberapa departemen, yaitu departemen personalia, departemen keuangan, departemen pemasaran, dan departemen pabrik. Dari masing-masing departemen itu ada manajer dan stafnya. Di departemen personalia itu membawahi manajer personalia, dan di bawah manajer personalia juga ada staf personalia. Begitupun di departemen keuangan, membawahi manajer keuangan, dan manajer keuangan membawahi staf keuangan. Selanjutnya di departemen pemasaran, membawahi manajer pemasaran dan staf pemasaran. Departemen pabrik itu ada manajer pabrik dan ada membawahi staf pabrik. Kita masuk ke sistem informasi akuntansi. Pengertiannya: sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan menurut Mulyadi tahun 2001, page 3. Tujuan dan fungsi utama sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, terdapat 4 tujuan umum sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha atau manajemen. 2. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 3. Untuk memperbaharui pengendalian akuntansi dan pengecekan di dalam perusahaan, yaitu untuk memperbaharui tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi dan berguna dalam menyiapkan catatan lengkap perihal perlindungan kekayaan dan pertanggungjawaban perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Kita masuk ke sistem pencatatan retur penjualan. Definisinya, menurut Mulyadi tahun 2001, page 233, retur penjualan merupakan kegiatan yang terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Jadi di sini misalnya ada pelanggan yang sudah membeli di perusahaan kami, itu mereka mengembalikan barang yang sudah dibelinya. Itu dinamakan retur penjualan. Fungsi terkait. Menurut Mulyadi tahun 2016, fungsi yang terkait dalam sistem retur penjualan yaitu: A. Fungsi penjualan, B. Fungsi penerimaan, C. Fungsi gudang, dan D. Fungsi akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi tahun 2016, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem retur penjualan adalah: A. Jurnal umum. Pencatatan retur penjualan dalam jurnal umum ialah retur penjualan
di posisi debit dan piutang dagang di posisi kredit. Dan persediaan barang posisi debit dan harga pokok penjualan posisi kredit. Yang kedua itu kartu piutang, ketiga kartu persediaan, dan keempat kartu gudang. Berikutnya ke prosedur sistem retur penjualan. Menurut Mulyadi tahun 2016, jaringan prosedur yang membentuk sistem retur penjualan meliputi A. Prosedur pembuatan memo kredit, B. Prosedur penerimaan barang, C. Prosedur pencatatan retur penjualan. Bagan alir dokumen sistem retur penjualan. Bagan alir dokumen sistem retur penjualan menurut Mulyadi tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini di sini ada bagian order penjualan itu di awalnya menerima pemberitahuan retur penjualan, kemudian membuat memo kredit, selanjutnya ada LPB dan memo kredit. Kemudian ke bagian penerimaan barang, itu dari memo kredit ke menerima dan memeriksa barang, kemudian membuat laporan penerimaan barang. Dan selanjutnya itu bisa teman-teman lihat sendiri ya, sampai ke bagian gudang, sampai ke kartu gudangnya. Berikutnya dokumen pendukung, yaitu jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Yang kedua ada kartu piutang, ketiga kartu persediaan, keempat kartu gudang, kelima laporan penerimaan barang, dan keenam memo kredit. Kita masuk ke sistem penerimaan piutang. Definisi: sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan penyerahan kas dari penyerahan barang dan jasa yang dijual secara kredit kepada pelanggan. Selanjutnya fungsi yang terkait, yaitu 1. Fungsi sekretariat, 2. Fungsi penagihan, 3. Fungsi kas, 4. Fungsi akuntansi, 5. Fungsi pemeriksa intern. Dokumen yang digunakan, yaitu dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang menurut Mulyadi tahun 2001 page 488 adalah 1. Surat pemberitahuan, 2. Daftar surat pemberitahuan, 3. Bukti setor bank, dan keempat kwitansi. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan, 1. Buku besar piutang, 2. Jurnal penerimaan kas. Selanjutnya prosedur penerimaan kas dari piutang, 1. Prosedur penerimaan kas dari piutang, 2. Prosedur penerimaan kas dari piutang melalui pos, 3. Prosedur penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. Berikutnya di sini ada prosedur penerimaan kas dari piutang. Mungkin teman-teman di sini bisa dilihat secara rinci aja ya, gimana alurnya dari bagian piutang dan bagian penagihannya. Kita masuk ke slide berikutnya, juga ada alur dari bagian kasa terus ke bagian jurnal. Di situ ada keterangan-keterangan semuanya. Selanjutnya prosedur penerimaan kas dari piutang melalui pos. Di sini juga bisa teman-teman lihat semua alurnya dari bagian sekretariat, bagian kas, dan bagian piutang serta bagian jurnal. Kita ke slide selanjutnya, juga ada prosedur penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. Di sini juga bisa teman-teman lihat dari kantor pos di lokasi pelanggan, situ ada alurnya, dari bank di lokasi pelanggan, juga di bagian sekretariat. Semua ada alurnya. Selanjutnya di
di sini ada bagian piutang juga dan bagian jurnal. Bisa kalian teman-teman lihat semua ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Dokumen pendukungnya yaitu 1 surat pemberitahuan, 2 daftar surat pemberitahuan, 3 bukti setor bank, 4 kwitansi, kelima buku besar piutang, 6 jurnal penerimaan kas, ke-7 cek, dan ke-8 nota kredit. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Jadi, retur penjualan merupakan kegiatan yang terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan penyerahan kas dari penyerahan barang dan jasa yang dijual secara kredit kepada pelanggan. Dan melalui sistem yang mengatur keduanya, terdapat beberapa hal yang sudah diatur seperti fungsi terkait, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur, bagan atau flowchart, dan dokumen pendukung. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.